Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'inal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana summa amma ba'd. Ummahat wa akhwati al-azizat a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Alhamdulillah bisa kembali bersua bersama dengan ummahat, ibu-ibu sekalian, wali santri Cili Al-Farahidi Arabic School dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Arba'una nasiha li islahil buyut. 40 untayan nasihat indah dalam rangka untuk menata, untuk memperbaiki, untuk meningkatkan kualitas rumah tangga yang kita bina bersama dengan suami tercinta dan juga anak-anak tercinta. Kita masuk pada nasihat yang ke-10, di mana nasihat ke-10 ini masuk dalam kategori takwinul usra, yakni bagaimana membentuk, mewujudkan keluarga yang salehah, keluarga yang dinamis, keluarga yang relevan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Nasihat yang ke-10 adalah, setelah sebelumnya yang ke-9 adalah kita menyiapkan atau memberikan satu pojok, walaupun pojok kecil, untuk space maktabah atau perpustakaan di dalam rumah. Kemudian nasihat yang ke-10 adalah maktabah sautiyah di dalam rumah, atau kita bikin selain perpustakaan yang isinya buku-buku, juga di dalam rumah kita ada beberapa, baik itu MP3 maupun MP4, yang kemudian ini sebagai sarana untuk membentuk karakter kebaikan di dalam rumah sehingga seluruh anggota keluarganya mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yakni maktabah sautiyah ini, perpustakaan yang berbentuk suara ini, berbentuk file, adalah kita tidak perlu menyiapkan pojok rumah tertentu, tapi bisa melalui televisi, ya, bisa juga melalui komputer atau tab ataupun laptop yang ada di rumah. Dan ini cukup efisien, apalagi zaman sekarang, ya. Anak kita adalah anak yang terlahir di zaman teknologi. Tidak seperti kita dulu, yang mana berbeda sekali, sehingga maktabah sautiyah ini sangat penting sekali. Di dalamnya ada beberapa file-file, misalnya rekaman-rekaman kajian Islam yang sudah kita download ataupun kita copy. Kemudian terdapat qiraah, ya, baik qori siapa yang kita favorit, misalnya Syekh Abdurrahman As-Sudais ataupun Syekh Al-Husari atau yang lainnya. Sehingga kemudian di sini kita memiliki perpustakaan sautiyah. Di dalamnya juga terdapat beberapa khutbah-khutbah, misalnya kita kumpulkan khutbah dari mimbar Masjidil Haram atau khutbah dari mimbar Masjid Nabawi, ya. Banyak bisa kita save juga di handphone kita, yang mana bisa dengan mendengarkan beberapa kaset atau rekaman-rekaman ketika kita sambil beraktivitas dalam rumah, baik itu at-tilawah al-khasyi'ah, bacaan Quran yang khusyuk, dari suara qori yang merdu,
atau tilawah dari channel Masjidil Haram ya, yang mana ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi seluruh penghuni rumah. Akan kita setel, kemudian kita dengar berulang-ulang sehingga Al-Quran ini terpatri di dalam dada penghuni rumah tersebut. Secara tidak langsung, mau ataupun tidak mau, kemudian automatically kita ternyata hafal. Ya, karena sering disetel sambil kita masak, sambil menemani anak-anak bermain misalnya ya. Sehingga ini juga menjadi perlindungan juga dari gangguan-gangguan syaitan. Yang mana kalau misalnya perpustakaan sautia yang kita sediakan di rumah ini kemudian lagu-lagu ya, dangdut, koplo atau remix dan yang lainnya ya, ini kemudian akan mengundang ya bisikan-bisikan syaitan. Manakala kita dengarkan Waalaikumsalam warahmatullah, lagunya mendayu-dayu, kita ikut melo. Manakala kita dengarkan lagunya jingkrak-jingkrak, joget-joget, otomatis terpengaruh ikut joget-joget. Dan banyak sekali rekaman-rekaman MP3 atau MP4 yang bisa kita download ya. Kemudian misalnya ceramah-ceramah seputar fatwa sehingga kita mengetahui apa hukum-hukum ubudiyah atau berbagai kejadian yang kita hadapi di dalam dunia nyata ini. Oh, hukumnya seperti ini dan seterusnya. Misalnya juga kita mendengarkan ceramah kalau ulama-ulama Saudi ya, misalnya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, atau Syekh Muhammad Ibn Utsaimin, Syekh Saleh Al-Fauzan, atau ustadz-ustadz Nusantara misalnya. Ada yang suka Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Syafiq, atau yang lainnya yang kemudian bisa kita dengarkan ceramah-ceramahnya, atau Ustadz Zezen yang sangat bermanfaat sehingga kita bisa mengambil banyak ilmu dan juga faedah dari perpustakaan yang sudah kita kumpulkan dalam satu file, baik di gadget kita maupun di bisa juga dicolokkan di TV ya, biasanya pakai ini. Kemudian kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehingga kita punya mendengarkan ceramah-ceramah bermanfaat, lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang merdu dari para qari ataupun para a'immah. Pilihannya tergantung kembali kepada kita, seleranya mau yang bagaimana ya. Kadang ada yang suka mendengar kajian parenting ataupun kajian seputar fatwa-fatwa Islam, seputar fikih ataupun akidah dan seterusnya. Kemudian dalam memilih ya perpustakaan sautia ya, ini adalah diantaranya kita harus perhatikan. Di antaranya adalah akidahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kemudian yang kedua, berlandaskan kepada hadis-hadis sahih. Dan yang ketiga, di antara isi muhadharah atau ceramahnya itu adalah misalnya kalau kondisi di Arab Saudi misalnya dengan di Indonesia itu akan berbeda, maka melihat juga fenomena umat ya, fenomena umat seperti apa, sehingga terkadang ada misalnya baru lulus dari universitas tertentu kemudian tidak memahami kondisi mad'u, kondisi masyarakat, sehingga terjadilah seakan-akan ekstrim ya. Sehingga ini juga pentingnya juga dalam berdakwah, dalam mengajak, kita harus mengetahui kondisi mad'u atau kondisi masyarakat kita.
Banyak juga kaset-kaset atau MP3 yang bisa kita download, MP4 apa namanya tentang anak-anak misalnya. Kalau Ahmad itu suka dengarkan kiroannya Usman Mish'al Al-Haddad, anak-anak juga. Jadi dia karena anak-anak, oh ya mama saya pengen seperti itu, bisa mengaji dengan indah, dengan benar. Kemudian apa namanya bisa kita ini kan surat-surat pendek atau hafalannya yang di sekolah sehingga membantu ananda di rumah juga murojaah, zikir yaum, zikir pagi dan petang, kemudian adab-adab Islam baik melalui kartun-kartun yang didownload. Sebagaimana kami mempraktekkan juga kepada anak kami di rumah ya, ketika namanya suami istri pasti ada itu namanya perbedaan pendapat. Ketika saya tidak setuju kemudian anak dikasih gadget, dalam artian dibelikan tab khusus untuk anak yang mana dia tidak disambungkan ke wifi, tidak ada kartunya, kemudian tontonannya itu yang spesifik sudah didownload oleh orang tua, kemudian kita pasang family link sehingga waktunya pun terbatas karena namanya anak kita hidup di zaman teknologi ya, sehingga seakan bahkan kayak tidak mungkin untuk anak kita tidak boleh megang gadget gitu ya, karena kita juga mendidik anak sesuai dengan zamannya juga, sesuai dengan tuntunan Allah dan juga Rasulnya, sehingga memang kami kemudian sepakat, tapi alhamdulillah Abu Ahmad beliau yang lebih aware ke teknologi sehingga misalnya anak mempunyai kesenangan di kartun Ipin Upin misalnya. Nah itu kemudian atau kartun apa gitu. Nah, suaranya itu sama Abu Ahmad diganti dengan kiroah, bacaan surat An-Naba misalnya, biar dia hafal surat An-Naba. Nah itu diulang-ulang sambil dia nonton juga kartunnya itu, tapi dia sambil ngikuti secara sadar atau tidak dia ngikutin, akhirnya hafal juga. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua memproteksi tontonan anak kita, kemudian menyetelkan murotal atau suara-suara yang kadang anak kan bosan kalau murotal terus, tapi di situ ada kartunnya, tapi ada juga yang bisa di-download sendiri, tapi apa namanya yang sudah kartun misalnya tapi suaranya bacaan Al-Quran, sehingga anak-anak itu dia memang fokus karena dunianya kan dunia bermain, fokus dia nonton itu tapi yang dia dengar Al-Quran, sehingga kalau dia main refleksnya atau latanya ya baca Quran, latanya anin naba'il azim, latanya begitu. Jadi ini termasuk apa namanya nasihat yang diberikan dalam kitab ini, yakni kita menyediakan file-file atau maktabah saudiyah. Katanya Hadi Fakot. Hadi, halo, halo. Dan alhamdulillah cukup efektif juga ketika misalnya dia berlatih alif, ba, ta, di samping kita orang tuanya ngajarkan, juga anak kita setelkan, karena ada beberapa tipikal pembelajaran, ada anak yang motorik, ada anak yang psikomotorik dan seterusnya, sehingga kadang melalui media itu anak lebih cepat untuk menangkap. Begitu juga kita orang tua, terkadang kita rutin nih misalnya sebelum tidur baca surat Al-Mulk, ternyata anak kita kemudian hafal sendiri karena sering dengar umi atau abinya, orang tuanya membaca berulang-ulang, sehingga ananda kemudian otomatis menghafal secara tidak langsung. Terus kecepatan. Kemudian nasihat yang ke-11 adalah da'watus sholihin wal akhyar wa talabatil ilmi li ziyarati fil bait. Nasihat selanjutnya adalah kita mengundang orang-orang soleh, orang ahli ilmu ataupun penuntut ilmu, kita undang untuk datang ke rumah. Ini salah satu nasihat untuk li islahil buyut, untuk
mewujudkan rumah tangga yang solihah, yang relevan, yang relevan, kemudian juga soleh dan juga soleha. Di antaranya adalah kita mengundang orang-orang soleh, para ahli ilmu atau penuntut ilmu untuk berkunjung ke rumah. Kenapa? Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, intabihi ra'as Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Rabbil firli, duhai Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang masuk ke dalam rumahku dari kalangan mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, wala tazidid zalimina illa tabara. Sehingga sesungguhnya ketika ada ahlul iman, ahlul ilmi, orang-orang saleh ataupun penuntut ilmu kemudian masuk ke rumah kita, ini menambah cahaya di dalam rumah kita. Kenapa seperti itu? Karena ketika berkunjung tidak terlepas dari kemudian berdoa, mendoakan kepada sahibul bait, pemilik rumah yang telah menjamu, yang telah mengundang, kemudian ada pembicaraan yang santun ataupun ngobrol seputar hal-hal yang bermanfaat dan berfaedah, misalnya seputar dakwah atau seputar ilmu atau diskusi yang bermanfaat, maka ini diibaratkan dengan hamilul misk. Hamilul misk itu adalah penjual minyak wangi. Atania. Anti hadza faqat atania. Hari sana. Penjual minyak wangi itu akan memberikan dua pilihan kepada kita manakala kita berteman dengan penjual parfum. Imma an yuhdhika wa imma an tabta'u minhu. Penjual minyak wangi ijlisatannya. Adik duduk sini nak. Ya, duduk sini. Jadi penjual minyak wangi itu kalau kita berteman dengannya bisa jadi kita akan diberikan parfumnya. Maka kita akan kecipratan wanginya. Oh, astagfirullah. Labak setahun insyaallah. Halas. Sakit. Oh, labak setahun insyaallah. Lari-lari. Tapi aku mau naik tapi kesandung. Oh, kesandung ya. Tapi jahidan, halas. Iya, sakit iya nak. Duduk aja duduk. Tapi masih sakit. Alah. Enggak mau. Aku lagi sakit. Ya udah duduk aja. Mau minum. Iya mau minum. Gak apa-apa kan kuat. Ahmad Kowi. Tidak kuat. Sakit mau. Iya. Oh, mau dikasih obat itu sama kakak Ufaira. Ayo dibantu kakak Ufaira tuh. Tapi sakit. Ya gak apa-apa, mama doain lagi. As'alul-azim rabbil arsyil azim ayasfiyaka syifaan ajlan. Halas. Isyrab. Bismillah.
Itu sama kakak Ufaira, dijagain kakak Ufaira ya. Nah, idhab, kakak Ufaira. Ajak kakak Ufaira. Oh iya ya Allah. Ya Allah, Sampai asal. kering. Iya. Ya, halas. Sama kakak itu. Hati-hati ya. Lihat-lihat. Oh, masih ada tanya. Intermezzo. Jadi, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi atau parfum, bisa jadi kita diberikan hadiah ataupun kita membeli parfumnya. Maka akan kita dapati harum semerbak mewangi. Begitu juga manakala anak-anak, kemudian para saudara kita, saudari kita, bapak-bapak dan ibu-ibu ini kemudian bergaul dengan orang-orang saleh, dengan ahlul ilmi, memuliakan para penuntut ilmu, para santri, ya, maka di sini akan mendapatkan ketularan kebaikan yang sangat-sangat banyak, lebih-lebih ketika mereka kemudian masuk ke dalam rumah kita, mendoakan dan juga berbagi faedah. Ini adalah termasuk da'watus salihin wal akhyar wa talabatil ilmi liziarati fil bait. Maka kita akan senang sekali kalau ada alim, ada ustadz, ada guru kita kemudian ziarah ke rumah kita. Kemudian yang nasihat yang ke-12, ta'allumul ahkam asy-syar'iyyah lil buyut. Yakni mempelajari hukum-hukum syar'i. Nyata, tania. Ijlisi. Nah. Mempelajari hukum-hukum syar'i di rumah. Di antaranya adalah misalnya sholat di rumah. Bagaimana batasan bagi seorang laki-laki yang mana sholat yang utama bagi laki-laki adalah di masjid, ya. Afdhalus sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sholat yang terbaik adalah sholatnya seseorang di rumahnya kecuali sholat fardu bagi para laki-laki. Maka laki-laki wajib untuk sholat di masjid kecuali manakala ada uzur. Adapun wanita, maka tempat yang paling utama untuk dia sholat adalah di dalam rumahnya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna. Sebaik-baik masjid atau tempat sholat wanita adalah di dalam rumahnya yang paling dalam. Jadi wanita itu sholat di rumah adalah terbaik, di dalam kamarnya lebih baik lagi, di dalam bilik di dalam kamarnya artinya semakin tersembunyi, semakin tidak tampak, semakin baik. Kemudian diantaranya adalah sahibul bait, ya, ketika ada tamu, kemudian misalnya saya bertamu ke rumah Umurani, maka ini sebaiknya pemilik rumahnya yang jadi imamnya, ngimami. Umurani misalnya, kemudian kita sholat durut berjamaah, Umurani sebagai imamnya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la ya ummur rajulu fi sultanihi wa la yujlisu ala takrumatihi fi baitihi illa biizni. Janganlah seseorang kemudian menjadi makmum di rumahnya, ya, dan janganlah seseorang duduk di suatu tempat di rumah orang lain kecuali dengan izinnya. Ini adalah termasuk bagaimana kita mensyiarkan, menghiasi, kemudian mengisi rumah kita dengan sholat. Selanjutnya seputar izin. Al-isti'dan. Dalam surat An-Nur ayat 27 dan 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah orang lain sampai kalian meminta izin dan berulur salam kepada penghuninya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Hal tersebut lebih baik bagi kalian. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Kalau kita bertamu kemudian tidak ada kita dapati seseorang di dalamnya, maka jangan masuk kecuali sudah diberikan izin. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau dikatakan pulanglah, tidak siap terima tamu, maka pulanglah. Itu adalah lebih baik bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 189. Wa'tul buyuta min abwabiha. Datanglah atau masuk ke rumah dari pintu-pintunya. Di dalam ayat-ayat ini kemudian dilanjutkan di surat An-Nur ayat 29, yakni diperbolehkan bagi seseorang untuk memasuki rumah-rumah allati laisa fiha ahad bi ghairi isti'dan idza kana lid-dakhil fiha mata. Diperbolehkan kita memasuki rumah yang kemudian tanpa izin apabila memang rumah tersebut dipersiapkan untuk menyambut tamu. Misalnya ada rumah guest house, kemudian ada rumah orang tapi memang di depannya disiapkan teras untuk menyambut tamu. Sebagaimana surat An-Nur ayat 29, laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunah fiha mata'un lakum. Dan tidaklah berdosa bagi kalian untuk memasuki rumah yang tidak ditempati, kayak balai desa kah, atau itu tadi guest house, atau home base yang memang fiha mata'un lakum. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Habisnya. Nia. Ata. Ijlisi. Selanjutnya ada taharruj fil akli min buyutil akriba wal asdiqa wa ma malakal mar'u miftahahu min buyutil akriba wal asdiqa. Kriteria selanjutnya, diperbolehkan kita untuk makan di rumah keluarga atau kerabat kita, ya, atau besti kita yang memang kita sudah baku ini ya, baku dekat, baku bawa, baik itu teman maupun keluarga, atau yang memang kuncinya juga kita pegang. Ini boleh kemudian kita masuk, kita makan makanannya, atau kita minum minuman yang ada di situ. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala surat An-Nur ayat 61, laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraj, alhamdulillah, wala 'alal maridi haraj, wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. Tidaklah berdosa bagi orang yang buta, bagi orang yang sakit ataupun orang yang jalan deh. Idhabi ta'ahi. Wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. Boleh kalian untuk memakan makanan dari rumah kalian atau rumah orang tua kalian atau rumah ayah atau ibu atau rumah saudara laki-laki sekalian atau rumah-rumah saudari perempuan kalian atau rumah amam dengan amma, om dan tante, atau akhwal, om dan tante dari jalur ibu,
au ma malaktum mafatihahu au sadiqikum, atau rumah-rumah yang kalian memang pegang kuncinya, atau rumah teman kalian. Laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an au ashtata, tidak berdosa kalian untuk memakan semuanya atau sebagian. Selanjutnya seputar izin ini adalah perintah atau instruksi kepada anak-anak kita ataupun asisten rumah tangga, tidak diperbolehkan untuk masuk ke kamar orang tuanya kecuali dengan izin pada 3 waktu. Jadi walaupun anak kita ataupun asisten rumah tangga kita ya, astagfirullah. Oh, saya pindah. Atta, mana tadi kuenya? Ini kuenya. Ini kuenya adiknya. Dek kuenya. Nggak usah bawa ini berat. Jadi 3 waktu, salasu auratin lakum. 3 waktu di mana anak kita kalau mau masuk ke kamar kita itu harus izin. Yang pertama qabla sholatil fajri, sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh. Kemudian yang kedua, waktul qailulah, sebelum sholat duhur, yakni pas panas-panasnya itu ya, sebelum masuk waktu duhur. Dan yang ketiga, ba'da sholatil isya, seusai sholat isya. 3 waktu ini dalam Al-Quran disebut salasu aurat, 3 aurat. Kenapa? Karena 3 waktu tersebut adalah waktu kita rehat, waktu kita beristirahat, sedang enak-enaknya mungkin sama pasangan kita. Sehingga dalam 3 waktu, khusus 3 waktu ini, bagi ART maupun anak-anak kita tidak diperbolehkan untuk masuk ke kamar orang tuanya kecuali dengan izin dulu. Mengapa? Agar menjaga mereka jangan sampai mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat oleh mereka. Ya. Adapun selain 3 waktu ini, anak-anak kita bisa keluar masuk di kamar kita sebagai ibunya, sebagai orang tuanya. Begitu juga ART atau pembantu rumah tangga yang memang bolak-balik di dalam rumah kita ya, karena mau membersihkan atau mau naruh pakaian yang sudah disetrika dan seterusnya, maka selain 3 waktu tersebut tidak perlu meminta izin. Kecuali 3 waktu, yakni qabla sholatil fajr, kemudian qabla dhuhri, waktu qailulah, dan juga ba'da sholatil isya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala surat An-Nur ayat 58. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat. Wahai orang-orang yang beriman, agar sepatutnya kalian meminta izin ya, bagi siapa? Bagi malakat aimanukum, kalau zaman dahulu adalah budak ya, yang selalu membantu tuannya. Kalau zaman sekarang tidak ada budak, tapi ada yang membantu pekerjaan kita, diantaranya ART, dan juga anak-anak yang belum mencapai usia baligh. 3 aurat, 3 waktu, salasu marrat. Yang pertama, min qabli sholatil fajri, sebelum sholat fajar, wahina tad'una siyabakum minadh dhahira, ketika kau melepas pakaianmu panas-panasnya waktu qailulah, tidur siang,
wa min ba'di sholatil isya, dan setelah sholat isya salasu auratil lakum, 3 waktu tersebut adalah waktu aurat bagimu. Kita menampakkan aurat kita. Laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahun. Adapun selain 3 waktu tersebut tidak perlu bagi anak yang belum balik dan juga ART kita untuk meminta izin. Tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd, yang mana mereka itu bolak-balik memang ya ke dalam kamar kita. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Kemudian selanjutnya perihal izin masuk ke rumah orang adalah tahrimul ittila fi buyutil akharin bi ghairi idnihim. Diharamkan kita untuk mengintai-intai rumah orang lain tanpa izin, diintip ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kue. Jatuh nak. Itu yang panjang atau yang ini? Itu yang panjang itu di sini. Awas adiknya, awas jatuh. Hadi ya Tania. Enak banget, Mama. Berbagi sama teman. Iya. Enak sekali. Jatuh. Patah-patah. Tania mau, Tania. Sabda Nabi SAW, manit tala'a fi baiti qaumin bi ghairi idnihim. Barang siapa yang mengintai, mengintip di rumah orang lain tanpa izin mereka, fa faqa'u ainuhu, colok matanya, fala diyatalahu, dan ini tidak ada hukuman bayar diat, wala kisos, dan tidak dikisos. Karena rumah itu adalah aurat orang, maka kenapa kita mau lihat aurat orang? Baik aurat secara konkret maupun aurat secara abstrak. Aurat secara konkret ya memang misalnya penghuninya dalam rumah ya memang pakai pakaian tidak tertutup semua, mungkin pakai pendek, mungkin sedang tidak menutup aurat semuanya, ataupun aurat secara maknawiyah, misalnya suami istri sedang ada cekcok, berantem, itu kan rahasia rumah tangga, sehingga kalau orang lain mengintai, mengintip, memata-matai ke dalam rumah orang lain, maka ini boleh dicolok matanya. Lebih-lebih ada yang kemudian mengintip di kamar mandi, naudzubillah ya, ada kisah-kisah itu yang cerita-cerita itu ya. Di kamar mandi kemudian ada mata ya, bukan takut hantu tapi manusia ngintip. Nah ini boleh dicolok matanya atau bikin bubuk cabai, cairan cabai, ini kan saja. Kemudian selanjutnya ada muhurujin wala ikhrajil mutallaqa ar-raj'iyyah min baitiha tilata waqtil iddah ma'al infaqi 'alaiha. Adalah ini pembahasan tentang, ini contoh diantara belajar hukum syar'i ya, sehingga di rumah itu penghuninya paham hukum-hukum syar'i. Tadi seputar izin, sekarang mengenai wanita yang dicerai tolak raj'i. Nah ini hukumnya bagaimana, maka harus tahu. Tolak itu ada 2, tolak raj'i dan tolak bain. Tolak raj'i itu talak yang dijatuhkan masih bilangan 1 kali talak atau 2. Ini namanya tolak raj'i. Tolak yang masih bisa dirujuk suaminya, masih boleh kembali. Nah wanita yang dalam status mutallaqah raj'iyah, ditolak raj'i, tolak 1 atau 2, ini dia itu nggak boleh pergi dari rumah suaminya. Nah inilah kita harus belajar hukum-hukum seperti ini.
Dia nggak boleh keluar dari rumah suaminya kemudian karena saya sudah ditolak satu ataupun dua kemudian pulang ke rumah orang tua, ini nggak boleh karena dia statusnya masih istri. Kemudian dia harus masih di rumah suaminya sampai waktu iddah. Waktu iddah kalau dia adalah wanita yang masih haid berarti salah satu quru, berarti 3 kali haid. Nah, selama periode 3 kali haid ini kalau suaminya merujuk ya bisa langsung merujuk tanpa harus nikah dan bayar mahar lagi, langsung rujuk saja baik dengan perkataan ataupun langsung dihubungi di hubungan suami istri. Dan laki-laki juga masih wajib memberikan nafkah bagi wanita talak mutallaqah ar-raj'iyah yang masih talak 1 atau 2. Nah, ini laki-laki perempuan harus paham hukum-hukum syariat seperti ini. Makanya kita dapati ya di masyarakat terkadang masih tolak roj'i saja sudah nggak dikasih nafkah, atau masih tolak roj'i istri sudah keluar dari rumah. Ya, ini sama-sama tidak memahami hukum syar'i. Maka dari itu penting bagi ahlul bait, penghuni rumah, untuk belajar hukum-hukum syar'i, belajar syariat-syariat Islam yang telah Allah Ta'ala tentukan, yang telah Rasulullah sampaikan. Hadis berdasarkan surat At-Talaq ayat 1, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai Nabi, apabila engkau menalak istri-istrimu, maka tolaklah mereka, maksudnya masih dalam masa iddah dan terhitung masa iddah. Wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah. La tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan dikeluarkan dari rumah mereka. Wala yakhrujna, dan mereka jangan keluar dari rumah illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali jika dia telah melakukan perbuatan keji berupa zina. Katanya, wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsa la tadri la'allallah. Atannya tinggi, ini ada lacinya, dikepentok kepalanya, dok. Kemudian di antara hukum yang lainnya, jawazu hajrir rajul limra'atihin nashiz fil bait. Nashiz, wanita yang mokong, wanita yang nggak nurut sama suami. Ini suami boleh menghajar. Menghajar ini bukan hajar bahasa Indonesia, dihajar, dipukul, bukan. Menghajar, mendiamkan istri ya di dalam rumah, ataupun hajarnya ini di luar rumah sesuai dengan maslahah. Misalnya istrinya nggak mau sholat, maka suami berhak untuk menghajar, mendiamkan istri, tidak diajak bicara misalnya, atau ya Aku israf. Adit turidin. Fa'amma hajruha fil bait, didiamkan di dalam rumah sebagaimana firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 34, wahjuruhunna fil madaji, mereka menghajar istrinya dengan tidak tidur sama-sama tapi masih dalam rumah, beda kamar misalnya. Ini untuk memberikan pelajaran kepada istri yang membelot atau tidak nurut, tidak patuh. Wa amma hajruha kharijal bait, kalau dihajar, didiamkan di luar rumah, fakama waqa'a ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terjadi pada diri Rasulullah SAW ketika beliau menghajar, mendiamkan istrinya. Wa tazala fi masyriba kharij buyuti nisaihi, dan beliau mengasingkan ya di luar rumah yang beliau tempati. Kemudian
Selanjutnya wala yabitu wahidan fil bait. Di antaranya adalah janganlah seseorang itu tinggal di rumah sendiri saja, sendirian. Ani Bani Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol naha anil wihda. Nabi melarang dari ketersendirian. Apa itu? An yabitar rajulu wahdahu. Dia tinggal di rumah bermalam sendirian. Au yusafir wahdahu, atau bepergian juga sendirian. Kenapa? Waha dan nahyu lima fil wihda minal wahsya. Karena kalau sendiri itu dikhawatirkan ada apa-apa tidak tahu. Kadang ada kemudian serangan jantung, meninggal sendirinya di rumah. Kita dapati berita-berita ya, didapati ternyata sudah 7 hari meninggal di dalam kamarnya. Nah ini, makanya Rasul melarang untuk sendiri. Dan kita ini adalah makhluk sosial, nggak bisa sendiri. Terkadang juga misalnya, kalau misalnya ada orang jahat sendirinya di rumah, nah ini nggak ada yang bantu. Atau sakit ya, nggak ada yang menolongnya atau membawakan makanan atau obat atau membawanya periksa ke rumah sakit. Nah kalau ada teman, ada yang menemani, ini kan bisa minimal untuk misalnya saling bantu atau melindungi atau merawat dan juga menjaganya ketika seseorang sakit ataupun ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian di antara hukum-hukum lainnya juga tidak diperbolehkan tidur di atas loteng rumah yang tidak ada pagernya, tidak ada dindingnya, nggak ada safety-nya. Rasulullah SAW bersabda, "Man bata ala dhahri baitin laisa lahu hujarun faqad bari'tu minadz dzimmah." Barang siapa yang tidur di atas atap rumah yang tidak ada safety-nya, nggak ada pagarnya, nggak ada dindingnya, maka aku berlepas diri. Maksudnya di sini, ketika seseorang tidur kan tidak sadar, bisa jadi dia tidurnya lasak, banyak tingkahnya, ya. Kemudian dia tidak sadar, akhirnya kemudian terjatuh dan sampai meninggal. Ada baru saya lihat berita di medsos itu, ada di daerah mana ya, Jambi kalau tidak salah, ada seorang ibu rumah tangga sedang bersihkan kamarnya, tapi ternyata di samping tempat tidurnya itu sepiteng. Kemudian dia terjatuh di sepiteng, terjatuh, anaknya mencari pertolongan dan ketika ditolong sudah tidak bernyawa. Ya, sehingga ini safety ini harus diperhatikan. Atanya, makanya Rasulullah melarang untuk tidur di atap yang tidak ada pagarnya, nggak ada safety-nya. Kalau misalnya ada yang punya ranjang susun juga misalnya itu kan, Allah. Itu diperhatikan apakah pinggirannya ada pagarnya enggak. Kami di pesantren Al-Faraidi juga perhatikan betul, jangan sampai anak tidur tidak sadar kan ya, nanti jatuh. Nah itu hal-hal tersebut itu harus kita upayakan, kita perhatikan betul sehingga walaupun ranjangnya susun, ada pagarnya keliling, ada pagarnya untuk safety ketika orang tidur, kadang mimpi, kadang nggak sadar apa, banyak tingkah, gedebuk jatuh ya. Itu membahayakan. Kemudian hukum-hukum seputar kucing yang ada di dalam rumah. Ya, apabila kucing itu kemudian meminum air dari wadah yang ada di rumah kita, baik air di ember atau di gelas, ya misalnya, kemudian diminum kucing, ya, idza syaribat minhu wala ta'am idza akalat minhu, atau makanan dia makan, nah sisanya ini bukan najis. Nah kita masak ikan, lupa nggak ditutup, kucing makan ikan satu potong atau ayam, maka sisanya ini nggak najis. Baik kena liur kucing atau tidak, ini tidak najis. Ini berdasarkan dari hadis an Abdullah ibn Abi Qatadah an abihi annahu wudi'alahu wadu'un fawalau fihi sinnawur. Bahwasannya hadis dari Abi Abdullah ibn Abi Qatadah dari ayahnya, beliau
sedang menyiapkan air untuk wudhu, kemudian air tersebut diminum, dijilat oleh kucing, maka fa'akhadha yatawaddo, beliau menggunakan air tersebut untuk berwudu. Faqalu ya Aba Qatadah, kemudian para sahabat mengatakan, wahai Abu Qatadah, qad wala fi sinnaur, air tersebut sudah dijilat, diminum kucing. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, as-sinnaur min ahlil baiti wa innahu minat tawafina wat tawafati alaikum. Sinnaur atau kucing itu adalah ahlul bait, penghuni rumah juga, karena dia kan kucing suka bolak-balik keluar masuk dalam rumah kita. Ya, maka dia innaha laisat binajis, dia tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum wat tawafat, dia binatang yang keluar masuk ke dalam rumah kalian. Selanjutnya al-ijtima'at fil buyut, yakni mengenai hubungan sosial di dalam rumah. Nasihat ini nasihat nomor 13 dan beberapa nomor setelahnya ini berkaitan dengan hubungan sosial di dalam rumah. Jangan sampai di dalam rumah ini kemudian anak pertama ada kamarnya, pulang sekolah masuk kamar, tidak ada interaksi dengan anggota keluarga lainnya. Anak kedua ada kamarnya sendiri, ada TV-nya di dalam. Kemudian dia pulang dari aktivitas, masuk kamar, kunci kamar, pegang handphone atau seterusnya, tidak keluar kamar. Keluar kecuali makan atau kamar mandi. Sehingga tidak ada yang namanya interaksi sosial di antara penghuni rumah ini. Maka nasihat yang ke-13 adalah itahatul fursa lijtima'ati tanakush umuril ailah. Nasihat yang ke-13 adalah berikan waktu khusus untuk bisa berkumpul antara anggota keluarga. Kalau misalnya sibuk semua, anak sudah gede, kakak sudah kerja, adik nomor 2 sudah kuliah, nomor 3 SMA, nomor 4 di pesantren. Ya. Ini kita harus sebagai orang tua memberikan schedule, jadwal kapan kita kumpul bersama ini. Untuk kemudian kita bincang-bincang, kita ngobrol, kita diskusi, atau kita bercengkrama untuk semakin mengisi tangki sayang, tangki cinta, tangki kepedulian antara anggota keluarga, suami ke istri, istri ke suami, dan kemudian suami istri ini ke anak-anak tercinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38, wa amruhum syura bainahum. Dan urusan di antara mereka ada namanya syura, musyawarah, diskusi. Kata Nia, hadir. Manakala diberikan kesempatan, opportunity untuk masing-masing anggota keluarga untuk duduk bersama-sama dalam timing yang tepat untuk membahas misalnya urusan dalam internal domestik dalam keluarga. Misalnya si kakak yang suka berantem sama adiknya atau ada permasalahan apa di dalam rumah. Maka ini adalah langkah yang baik untuk kemudian saling mempererat hubungan di antara anggota keluarga, saling bantu-membantu,
ya, yang mana ini juga seorang laki-laki akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala dari rakyatnya, mas'ul tanggung jawabnya, istri dan anak-anaknya. Laki-laki sahibul qaror, suami pemilik keputusan, pemilik kebijakan. Ya, manakala dia memberikan kesempatan anak untuk berbicara, mengemukakan pendapatnya. Misalnya, adik tahun ini mau masuk sekolah, mau masuk TK ataupun mau masuk pesantren. Ini duduk bersama anggota keluarga, suami dan istri, kemudian anaknya. Adik pengennya apa? Mau mondok atau mau pulang pergi? Orang tua mengarahkan, kemudian kelebihannya mondok begini, kekurangannya begini, akan jarang berjumpa dengan umi dan abi. Kelebihannya adik akan mandiri, adik akan dididik akhlak dan juga ilmu agama yang mungkin umi dan abi tidak bisa mengajarkan atau menemani adik intens di rumah. Dan ini ada budaya kumpul, duduk bersama, dialog, baik itu dengan di meja makan dalam rumah masakan ibunda tercinta, ataupun diajak makan di luar sesekali, kemudian ngobrol membahas adik mau lanjut di mana, mau sekolah negeri atau mondok, atau bagaimana, sehingga ayah, bunda, dan anak seluruh anggota keluarga ini merasa dihargai, merasa diberikan kesempatan untuk berbicara, untuk mengeluarkan pendapatnya. Tentunya ini akan menghadirkan irtiyah lil jami, menghadirkan kelegaan, legowo bagi seluruh anggota keluarga, baik istri, suami maupun anak-anak. Ya, ini sudah keputusan adik mau mondok, berarti umi dan abi mendukung karena ini adalah keputusan yang baik. Tapi adik harus konsekuen, konsisten kepada apa yang sudah dipilih. Apapun yang terjadi di pesantren, namanya hidup pasti ada tantangan. Mungkin ada temannya yang tidak disuka, mungkin agak berat adaptasi dengan lingkungan baru. Itu adik harus bersabar, harus menjalani semuanya. Ini adalah konsekuensi yang sudah dipilih. Nah, sehingga anak paham, orang tua juga bisa menanamkan nilai-nilai, dasar-dasar pendapatnya kepada anaknya, dan anak juga memahami. Nah, ini sangat bagus sekali kalau di dalam keluarga, lingkungan keluarga kita biasakan yang namanya kebiasaan untuk diskusi, untuk meminta pendapat anak kita, atau minta pendapat suami, atau suami meminta pendapat istri, bagaimana kalau kita beli tanah yang sebelah situ, atau bagaimana. Tidak kemudian ujuk-ujuk istri merasa, suamiku kok beli ini, saya tidak tahu, ya, maka ngerasa ada sesuatu di balik ini yang saya tidak tahu, ini ada yang tidak beres, ya, sehingga ini laki-laki harus bertanggung jawab kepada seluruh anggota keluarganya. Kemudian juga misalnya diskusi seputar bagaimana ibadah haji. Misalnya kita sekarang di Indonesia haji itu antrenya lama, bagaimana menurut bunda, apakah kita daftar haji dulu atau umroh dulu? Tapi kalau daftar sekarang 30 tahun kemudian usia kita berapa, segala macam ini bisa jadi bahan diskusi di dalam rumah, baik pillow talk sebelum tidur di atas kasur maupun di atas di meja makan ketika menikmati hidangan. Ini adalah menjadi momen-momen berharga untuk ibu-ibu sekalian, diskusi, menyampaikan perkembangan anak ke suami, atau membahas polemik atau permasalahan yang dihadapi, untuk kemudian saling baku tukar pemikiran, baku memberikan pendapat yang membangun dan juga suportif.
Kemudian juga misalnya membahas seputar sebentar lagi akan bulan suci Ramadan. Kita akan bikin program apa buat anak-anak kita untuk meningkatkan ruhiyah anggota keluarga kita. Kemudian setelah itu apa namanya Idul Fitri. Apakah nanti kita mudik atau tidak? Ya, itu kan menjadi bahan-bahan diskusi. Uangnya cukup tidak ya? Atau bagaimana sebaiknya? Kemudian anak-anak bagaimana kita persiapkan untuk nanti mudik pulang kampung dan seterusnya. Ini kan menjadi bahan-bahan diskusi yang apa namanya bisa dibicarakan dengan anggota keluarga, suami ke istri, istri ke suami dan juga ke anak-anak. Ataupun nanti kalau anak sudah dewasa, sudah ada yang meminang, bagaimana ini konsep pernikahannya, pelaminannya bagaimana? Ya, kemudian walimanya seperti apa, atau pembahasan seputar akikoh. Anak kita sudah besar, waktu itu belum ada rezeki untuk akikoh, sekarang ada rezeki. Ya, berbagai permasalahan yang kemudian bisa kita diskusikan, kita kaji bersama dengan anggota keluarga, sehingga ini akan memberikan manfaat yang besar, manfaat yang luar biasa. Betapa banyak keluarga yang kemudian sepertinya baik-baik saja, tidak pernah ada perbedaan pendapat, tidak berantem dalam artian ya namanya suami istri, kita pasti ada hal yang tidak sesuai ya kan. Misalnya dalam memilih sekolah anak saja, terkadang suami istri tidak sepakat. Akhirnya kemudian apa namanya menjadi ribut atau apa, saling menyalahkan dan seterusnya. Ini adalah ketidakadanya hubungan sosial ataupun interaksi yang apik antara kita dengan pasangan, suami dengan istri, istri dengan suami, sehingga terjadi kesalahpahaman ataupun diam-diam saja yang kemudian ini menjadi bola salju yang kayaknya rumah tangganya baik-baik saja, kok tiba-tiba saya dengar sudah divorce, sudah berpisah. Naudzubillahi min dzalik. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan buka sesi tanya jawab untuk kita bisa berdiskusi lebih luas. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah tadi penyampaian materi dari Ustazah. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita dan menambah wawasan kita. Nah, selanjutnya kepada para jemaah yang ingin bertanya, kami buka dua sesi. Untuk sesi pertama, kami menampung 3 pertanyaan dulu. Kemudian kalau masih ada waktu, kita lanjut ke sesi kedua. Nah, bagi jemaah yang ingin bertanya, silakan. Walimah di belakang. Silakan. Umu Adam. Ada ya. Masya Allah, di sini menyentuhlah buat saya pribadi karena juga terlambat tapi ujung-ujungnya metodenya tersentuh sekali. Alhamdulillah. Nggak ada suaminya. Ya. Juga itu guys, jadi alhamdulillah anak-anak sudah bisa dibilang mandiri lah. Yang duanya udah mandiri, kebetulan anak saya 3. Tapi yang satu ini kasihan masih sekolah. Sementara saya untuk bilang penghasilan atau apa itu kasihan masih berharap sama bantuan anak-anak. Tapi alhamdulillah ya. Kenapa nak? Kenapa? Mungkin yang selama ini yang kayak tadi saya bilang komunikasi dengan keluarga ya, yang normal mungkin yang utuh, yang kami ini yang tidak utuh kasihan yang anak-anak masih kecil, yang terkadang anak-anak yang merasa sudah mungkin sekarang sudah besar jadi keputusannya mereka selalu menentukan sendiri. Mungkin apa? Jadi mereka mana yang kurang mendengar apa yang kadang saya inginkan begini, mereka begitu. Sekarang saya ingin memaksakan tapi mereka pikir bukan saya yang biayai diri saya.
Oh, sudah bekerja ya, Iya, alhamdulillah yang dua itu sudah bekerja, sudah menikah juga yang satunya, tapi ya gitu. Iya, iya. Maksudnya saya minta pendapatnya kalau saya sebagai seorang orang tua tunggal, apakah misalnya mereka memang berusaha sunnah harus memaksakan terutama yang akidannya yang memang mungkin di awal kebetulan kami dari keluarga yang itu tidak ada yang tahu sunnah. Alhamdulillah kalau saya sendiri untuk saat ini, insya Allah mereka mungkin nanti insya Allah bisa mengikut saudara-saudara saya, keluarga saya di hidup sekarang. Saya sendiri di keluarga saya. Gimana Nggak boleh itu, nangis-nangis. maupun dalam segi badannya, kehidupannya mereka, kehidupannya kira-kira sehat bagaimana Ustazah? Barakallahu. Sebelum saya Waalaikumsalam. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang istri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami atau misalnya punya kan? Ayah baik. Minta bihatannya. Minta bihir ro'as. Ijlisi kapan. Baik, Masya Allah. Sudah dua pertanyaan. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umu Aisyah Soliha. Saya mau minta nasihatnya untuk kami khususnya sebagai wanita dan istri. Ketika terkadang kita punya masalah problem sama suami atau suami melakukan kesalahan, kita sebagai wanita atau istri itu terkadang lupa atas semua kebaikan-kebaikan suami kita. Itu aja. Ya, baik. Barakallahu fiik. Oke, Masya Allah, karena sesi pertama sudah full pertanyaan, jadi sekarang jawab dulu sama Ustazah, kemudian kalau masih ada waktu kita lanjutkan sesi ini. Baik. Syukran mu'allimah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'd. Pertanyaan pertama yakni seputar menjadi orang tua tunggal, dan ini adalah tentunya tidak ingin kita kehendaki ya, namun qadarullah masya fa'al, baik ada yang kemudian suaminya lebih dulu diambil oleh Allah kembali, ataupun terjadi perpisahan di antara suami istri yang kemudian akhirnya kita sebagai istri menjadi ayah sekaligus ibu bagi anak-anak kita. Tentunya bukan perkara yang mudah, tapi dengan rahmatnya Allah Ta'ala, Allah mampukan kita wanita ini untuk kemudian mengemban berbagai amanah dan juga kewajiban, diantaranya mendidik dan membina anak-anak kita. Alhamdulillah, putra putri kita sudah ada yang menikah, sudah ada yang bekerja, dan insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha berbakti pada orang tua. Diantaranya adalah ingat kita orang tuanya untuk senantiasa membantu orang tua baik finansial maupun non materi. Ini adalah bentuk salah satunya keberhasilan kita dalam mendidik anak-anak, sehingga anak-anak tak care, peduli kepada kita sebagai ibunya dan membantu adik-adiknya. Adapun manakala terkadang ada kehendak anak yang berbeda dengan kehendak orang tua, ini adalah sebuah sunatullah, sebuah hukum alam yang pasti tidak semuanya sama. Terkadang orang tua menginginkan A namun ananda memilih B, sehingga terdapat perbedaan pilihan. Namun selagi itu adalah dalam koridor batasan yang tidak ada pelanggaran dalam syariat, ini hanya perlu dikomunikasikan saja antara kita dengan anak-anak tercipta. Insya Allah melalui dengan diksi pilihan bahasa yang enak didengar, anak-anak akan terima dan juga kemudian masuk apa yang kita sampaikan. Insya Allah itu terkadang ya
hanya faktor komunikasi saja. Komunikasi yang terbatas, pemahaman yang tidak tepat, ya terkadang seperti itu, sehingga kemudian seakan-akan terjadi miss antara orang tua dan anak. Namun selagi itu tadi, selagi Allah Ta'ala berikan kita umur, waktu, kesehatan, maka tidak ada salahnya untuk kita duduk melingkar bersama, baik di meja makan, dalam rumah ataupun di luar rumah, di tempat-tempat rekreasi atau tempat makan, kita kemudian berbicara bersama. Tentunya dalam mendidik anak sebagai orang tua tunggal, ya kita yang mana berbeda dengan yang masih ada pasangannya, kita bisa sharing beban, sharing pikiran, berbagi pendapat, adu argumen. Tapi manakala kita sendiri sebagai orang tua tunggal, tentunya kita membekali diri kita, upgrade keilmuan kita, khususnya ilmu agama, sehingga dalam mendidik anak, dalam usaha kita untuk kemudian ingin menghidupkan syariat Islam di dalam rumah kita khususnya, ini Allah Ta'ala mampukan salah satunya dengan thalabul ilmi, dengan belajar ilmu, mempelajari ilmu agama, walaupun dengan kondisi kita sebagai single mom atau sebagai orang tua tunggal. Insya Allah Allah Ta'ala mampukan. Dengan kita kemudian ajak anak juga untuk diskusi, untuk memberikan pendapatnya, untuk sama-sama saling ta'awun, saling membantu antara anak dan juga orang tua. Maka dari itu, di antara nasihat adalah selagi pasangan kita ada, baik ada yang ditinggal meninggal ataupun karena perpisahan karena suatu hal, maka selagi suami ada di sisi kita, terkadang ada tabiat atau hal-hal atau kebiasaan pasangan kita yang kita nggak suka, yang kita jengkel, sebel gitu ya. Tapi kembali, siapa sih di dunia ini yang tidak memiliki aib, yang kemudian kita suka semua sama sifat dan tabiatnya. Bahkan diri kita sendiri aja kadang ada hal yang kita tidak suka dalam diri ini. Terlebih orang lain, bukan diri ini, pasangan kita atau anak kita yang kemudian menjengkelkan. Kalau habis masuk kamar mandi itu, kalau yang setelah dipakai suami atau anak kita itu kayak habis kayak ada apa, berantakan semua ya kan. Tapi lagi-lagi, oh beliau masih ada di sampingku, saya masih bisa mengomelinya, saya masih bisa memeluknya. Ini adalah nikmat. Ya, walaupun kita sambil ngomel, kenapa habis mandi berantakan semua, sabun tidak di tempatnya, airnya mengalir semuanya. Ya karena memang kita diciptakan Allah berbeda, laki-laki berbeda dengan perempuan, perempuan berbeda dengan laki-laki. Sehingga kalau kita tidak ridho dengan kekurangan suami kita, maka kita tidak akan bisa bersyukur atas kelebihannya. Maka kita berusaha untuk legowo, untuk ridho kekurangannya sambil sama-sama memperbaiki dan mensyukuri atas kebaikan-kebaikan suami. Dan ini juga nyambung ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kita sebagai seorang istri itu ya, kalau suami itu berbuat kesalahan, kayaknya kebaikannya itu hilang semua. Diterpa angin deras, hujan deras, angin kencang kayak kemarin itu, gak ada sisanya baik-baiknya, gak ada baiknya. Dan inilah tabiat wanita, sebagaimana disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakfurnal ashir. Aksaru ahlin nar an-nisa. Kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Kenapa wahai Rasulullah? Karena mereka yakfurna, mereka kufur apa? Yakfurnal ashir, mereka mengingkari kebaikan suaminya. Suami berbuat kesalahan satu, kebaikannya yang 100 hilang semua. Maka Rasulullah perintahkan, ya ma'syaron nisa itasaddaqna, wahai sekalian wanita bersedekahlah. Karena apa? Sedekah ini bisa
melebur dari api neraka, bisa sebagai tameng kita dari api neraka, karena wanita itu banyak kufurnya, bukan kufur kepada Allah tapi kufur pada kebaikan-kebaikan suami. Maka dari itu, agar kita tidak termasuk dalam ahlun nar, kita harus upgrade, rajin belajar ilmu agama. Kalau bisa baca kitab Arab sendiri gundul, baca. Kalau nggak bisa, datang ke guru, pergi ke semacam kajian seperti ini dan seterusnya. Jangan kemudian kajian sebulan sekali pada absen terus, ya. Pasti kita harus ada yang kita perjuangkan. Adalah misalnya kesempatan untuk mau bikin kue bolu nanti dulu pulang kajian. Ya kan, ada yang kita korbankan. Waktu cuma 2 jam, tak lama. Maka dari itu, datangi majelis ilmu, upgrade diri, baca buku-buku. Kalau bisa baca Arabnya langsung alhamdulillah. Kalau nggak bisa, beli buku yang bahasa Indonesia, dengarkan kaset-kaset atau download kajian-kajian ilmu, dan datang langsung ke majelis ilmu, upgrade diri. Kalau enggak, kita jadi wanita yang tidak tahu diri, enggak tahu agamanya, enggak tahu spek dalam agama Islam itu apa boleh, apa tidak boleh, hukum-hukum dalam Islam itu seperti apa. Dan ini contohnya berkaitan dengan pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kalau seorang perempuan keluar dari rumah suaminya tanpa izinnya. Nah, ini adalah efek dari wanita atau penghuni rumah yang tidak paham hukum-hukum syar'i. Tadi sudah kita bahas di nasihat yang ke-11, ya, bahwasannya anggota keluarga harus belajar hukum-hukum syar'i, baik belajar duduk di bangku kelas, kursus kah, kajian kah, pesantren kilat kah, daurah kah, dan seterusnya. Agar apa? Faham hukum-hukum Islam, tahu batasan, sehingga tahu ini boleh, ini tidak boleh. Kenapa dia sampai keluar dari rumah tanpa izin suami? Karena kejahilannya. Dia tidak tahu bahwa itu selama dia keluar dari rumah tanpa izin dari suaminya, itu dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, sampai dia kembali pulang ke rumah suaminya dan suaminya ridho. Maka jangan kemudian kita menunjukkan diri, saya dulu kan sudah pernah sekolah Ji, ada juga pelajaran PAI. Karena belajar Islam itu, belajar ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari dilahirkan sampai kita kembali ke liang lahat. Apakah kemudian ketika saya sudah menjadi ustadzah, punya santri banyak, saya tidak perlu belajar? Salah besar. Tetap saya harus belajar, harus upgrade diri. Bagaimana saya memberikan input kepada santri, kepada jamaah, sedangkan nutrisi saya sendiri tidak saya perhatikan. Tetap harus belajar. Bukan hanya belajar itu dibatasi hanya di ruang kelas, ruang kampus, atau di masjid-masjid saja, tapi kita menjadi seorang pembelajar, insan pembelajar minal mahdi ilal lahdi. Wallahu ta'ala alam. Sudah menjawab 3 pertanyaan sekaligus, ya. Barakallahu fikum. Silakan Malim. Ustazah, aku tidak apa-apa, ini tanggapan atau sudah? Waktunya dilihat, kalau sudah apa-apa. Sampai jam 11. Oh ya, masih ada kalau mau ada yang nanya lagi boleh. Baik, ini tadi jawaban dari Ustazah. Mungkin dari 3 pertanyaan tadi ada feedback atau apa terkait jawaban Ustazah? Atau ada yang mau bertanya lagi? Oke, karena sudah selesai, kita lanjut ke sesi kedua, yaitu pertanyaan terkait dari tadi. Jika jemaah sekalian ada yang bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Umur siapa? Biar kenal. Oh, Malim Elsa. Saya kira wali santri. Aku sebenarnya misalnya itu yang dimaksudkan anak-anak. Ya, dan saya sering belajar. Itu belajar seperti kalau orang tua tidak paham. Jadi saya dikasih tontonan itu bebas. Itu sedangkan dia masih SD. Jadi kayak
karena masih pengaruh keluarga yang tidak baik itu terus juga sering main game, akhirnya temperamental saja. Kalau kita selalu juga akan marah-marah. Terus kalau diajar itu susah terus. Jadi kayak bagaimana saja caranya kita kayak mesti banget belajar. Terus kalau kita tahu kayak mau menjelaskan. Barakallahu fiik, Wanima Elsa, calon ibu masa depan soleh. Ya, Masya Allah, itu tadi pertanyaan pertama dari Mu'alimah Elsa. Mungkin para pengantar sekalian ada yang ingin bertanya soalnya. Mu'alimah Diani. Iya, boleh dari Mu'alimah juga. Silakan Om Aisyah, enggak apa-apa lagi. Bismillah. Yang saya mau tanyakan saja tentang materi tadi itu seorang suami menghajar yang menghadap istri. Jadi saya mau tanyakan apakah selama mendiamkan istri itu istri akan dilakukan sama Allah? Itu pertanyaan pertama. Terus selanjutnya jika misalkan seorang suami mendiamkan istri, lalu istrinya tidak meminta maaf sama suaminya, dan kesalahan itu hanya kesalahan hal yang sepele dalam rumah, kayak mungkin istrinya lupa menaruh barang atau anaknya selalu mengambil mainan, terus suaminya akhirnya marah dan mendiamkan istrinya tidak mencoba meminta maaf sama suaminya, tapi suaminya itu karakternya orangnya mendendam. Kayak orang bersalah itu dia mendendam, mudah marah, kayak gitu. Karena mungkin dari masa kecilnya yang broken home. Jadi bagaimana kita sebagai istri yang sudah meminta maaf tapi suami sulit untuk memaafkan istri. Baik, barakallahu fiik. Gitu. Wah, ada lagi? Ya, Masya Allah, itu tadi pertanyaan kedua dari Ibu Aisyah. Mungkin masih ada lagi, gimana yang ingin bertanya? Satu lagi. Baik, kalau sudah nggak ada, saya Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi ke dalam alam bawah sadar kita. Apa yang kita dengar sengaja atau tidak sengaja itu akan masuk ke telinga kita, bahkan terkadang sampai menembus ke hati dan sampai terbawa mimpi. Maka penting sekali kita sebagai orang tua atau sebagai tantenya mengingatkan ke orang tua sang anak, atau kita sebagai orang tua langsung, untuk kita selektif dalam memberikan tontonan atau mainan kepada anak. Misalnya jangan kasih mainan anak yang ada unsur kayak judi, gaduh dan seterusnya. Kemudian tontonan-tontonan usahakan kita orang tua juga paham, karena tidak semua yang ditonton itu bagus. Terkadang dikemas dalam tontonan anak-anak, tapi di dalamnya ada unsur, mohon maaf, lagi bete, kemudian apalagi porno, ya. Yang ini tidak seharusnya kita berikan tontonan kepada anak. Maka kita harus selektif. Ada juga karena faktor tontonan, orang tuanya sibuk, jarang ngajak bicara, akhirnya anaknya speech delay misalnya. Karena dengernya kartun yang dia tidak bicara, begitu. Akhirnya dia pikir, oh bahasa komunikasi itu begitu, begitu. Karena jarang diajak komunikasi, interaksi, kemudian pengaruh tontonan. Kalau anak kecil suka kan diulang-ulang terus itu, biar sampai sehari ditonton 20 kali tidak ada bosan. Nah, ini akan berpengaruh ke dalam pertumbuhan otak, perkembangan otak, alam bawah sadarnya, sehingga terkadang tidak jarang kemudian sampai membentuk karakter tabiat. Yang dia tonton itu apa? Oh, isi itu kalau nggak dikasih dia temperamen, suka marah, ikut.
Nah, makanya kita harus selektif sebagai orang tua untuk mendownloadkan atau memilihkan tontonan yang tidak sembarang semua diberikan. Nah, itu kejadian yang di Medan, seorang anak 16 tahun kemudian menusuk ibunya ketika tidur 21 kali tusukan. Itu kan pengaruh juga dari game yang dia mainkan. Karena game itu kan ada yang pembunuhan itu, saya juga nggak ngerti gimana, karena saya nggak ngerti game-game itu. Nah, itu dia praktekkan ke orang tuanya manakala ibunya menghapus game di handphonenya. Dia marah. Kemudian ketika ibunya masih pagi petang buta, ditusuk pakai pisau di rumah 21 kali tusukan. Seperti di game aja, kayak di game kan ya tidak bernyawa, nggak ada perasaan, nggak ada logika, nggak ada ini. Anak main game pokoknya pukul, game pukul atau tusuk-tusuk, bunuh. Nggak tahu saya game apa itu pokoknya. Ada namanya saya lupa. Saya nggak familiar game. Jadi itu. Jadi penting sekali kita harus orang tua, kalau kita mau ngasih anak gadget itu menjadi keputusan kita, ya kita harus siap untuk ngawasi. Karena memang anak itu antengnya kalau ada gadget, ya kan? Kalau nggak ada kan dia banyak tingkahnya. Kalau kita kasih handphone, itu adalah jalan cepat untuk anak anteng, ya nggak? Iya memang betul. Karena saya juga begitu. Tapi kita kasih batasan, misalnya berapa menit. Nanti otomatis mati sendiri tuh, kekunci. Kemudian yang ditonton tadi yang sudah kita pilihkan, tidak langsung masuk ke YouTube yang scroll, dia bebas scroll kemana aja, nanti yang muncul belum tentu yang tersaring kan. Ya seperti itu, sehingga bagaimana untuk kembali kita ini ya, kita harus mendisiplinkan dari awal. Kalau memang berat, anak akan tantrum, akan marah, akan ini. Kemudian kita sebagai orang tua jangan kalah sama anak. Amat kalau nangis kayak gitu, saya bilang nggak apa-apa, nangis aja, orang bukan punyanya kok. Kalau temannya nggak mau ngasih pinjam, ya nggak boleh ngerebut. Kalau ambil paksa itu namanya ngerebut. Kita kasih pemahaman sehingga anak kita jangan kemudian egonya sendiri, pokoknya segala punya temannya dirampas, tidak. Saya bilang nggak apa-apa, nangis aja, nggak apa-apa, nangis, biar nangis. Orang itu punya teman kok, bukan punya Ahmad. Jadi dia tahu batasan, ini bukan punya saya. Walaupun dia nangis karena dia sebel banget, nggak dapat yang dia inginkan. Dia nangis, dia sedih, dia kecewa, nggak apa-apa nak. Saya bilang karena walaupun dia masih kecil, saya bilang karena dalam hidup ini tidak semua sesuai yang kita inginkan. Nah, saya bilang gitu. Ini, ada mainan Caca ini. Teleponmu. Jadi tidak mengapa. Dan kita harus mendisiplinkan dari pulang. Batasi tontonannya, kemudian ketegasan orang tua. Cek 1, 2. Ketegasan orang tua kepada anak. Ya, bukan berarti kemudian kita tegas itu kemudian keras kepada anak, tidak. Tapi kita tegas karena anak juga maunya kan egonya diturutin. Tapi ini nggak benar, nah, ini nggak boleh. Nah, kita sebagai orang tua juga memberikan yang namanya reward and punishment. Kalau dia melanggar, nggak nurut, boleh kok dicubit yang tidak sampai anak trauma. Tadi pagi sebelum berangkat, saya bilang, ayo Ahmad, mau ngisi kajian, mau ikut tidak mau ikut. Ayo sekarang waktunya makan. Dia bilang, minta es krim dulu. Sudah saya turuti, seharusnya makan dulu. Selesai es krim, nanti lama lagi itu mandi Ahmad. Karena kalau mama sudah mandi, sudah siap, basah lagi nanti mandiin Ahmad. Tidak nurut, saya cubit. Maunya makan dulu, aku lapar gini, oh tidak bisa, harus nurut, saya cubit. Karena ada reward and punishment. Kalau kita biarkan aja semua maunya, dia nggak ngerti ini boleh, ini nggak boleh, saya harus patuh. Apa sih patuh itu? Anak itu nggak ngerti kata-kata patuh. Maksudnya apa, nggak ngerti. Tapi harus dipahamkan. Patuh, taat itu amat begini. Mama bilang makan, amat ikut makan. Mama bilang mandi, mandi. Jangan menyelisih, itu namanya tidak patuh. Jadi harus didisiplinkan. Tidak apa-apa kita kasih ikop, kasih hukuman. Allah Subhanahu Wa Taala juga kasihkan reward yang beramal soleh, yang berbuat keburukan Allah beri ikop.
Dan konsekuensinya ada reward and punishment, ada surga dan neraka, ada hadiah, ada hukuman. Begitu kita terapkan juga pada anak. Kalau Ahmad berbuat baik, apa? Mama saya mau beli mainan ini. Apa perbuatan baik yang sudah Ahmad kerjakan? Saya nurut kok. Nurut apa tadi mama bilang? Begitu tidak mau dengar. Gak bisa. Disita tabnya, hukumannya. Nanti ketika dia berbuat baik, dia mau mengaji 1 halaman, 2 halaman. Oh, berarti ada tambahan, boleh nih main tabnya, dikasih waktu berapa, gitu. Jadi kita harus tegas sama anak. Tegas bukan berarti keras, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi seputar hajar. Nabi SAW juga pernah menghajar istri beliau yang tidak nurut, ya. Sebagaimana tadi disampaikan, menghajar ini bukan kemudian istri kesalahannya yang remeh, misalnya lupa naruh barang kemudian istri sampai dihajar, tidak seperti itu. Kesalahannya itu adalah kesalahan yang fatal, misalnya istri gak sholat, istri durhaka sama mertua, misalnya. Ini suami harus mendisiplinkannya dengan memberikan ikop. Ikopnya apa? Dihajar itu tadi, bukan dihajar habis-habisan babak belur, bukan. Dihajar, didiamin. Tidurnya suami pindah ke kamar lain, kamar anaknya, ya kan dicuekin enak nggak sih? Gak enak kan? Biasa tidur bareng, suaminya pindah ke kamar anaknya. Kemudian apa namanya, uang bulanannya ditambah, ini dikurangi, misalnya. Itu kan adalah bentuk-bentuk hajar. Atau suami mendisiplinkan istri yang nusyus. Yang dihajar itu adalah wanita yang nusyus, istri yang membelot, istri yang membangkang, istri yang tidak taat pada suami yang sesuai aturan dalam Islam. Bukan menghajar yang perkara-perkara yang remeh kayak lupa taruh barang, anak menghambur mainan, itu jangan istrinya dihajar seperti itu. Jadi itulah, suami juga harus belajar ilmu agama. Nah, terlebih lagi misalnya gak bisa, Ustazah, suamiku sifatnya pendendam. Kalau sudah ada kesalahan kita itu diungkit sampai hari kiamat. Kita sudah minta maaf, tidak, masih begitu-begitu saja. Inilah kekurangan dari tidak belajar ilmu agama. Kalau kita belajar ilmu agama, kita akan mempelajari apa sih keutamaan memaafkan orang, wal afina anin nas. Apa sih pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada al-kadhimin al-ghidha wal afina anin nas, orang yang bisa marah tapi dia tahan marahnya dan dia maafkan. Ya, sehingga ini penting agar kita sama-sama, suami maupun istri, ayo sayang, ayo mas, ayo kakanda, ayo adinda, kita sama-sama menuju surganya Allah Ta'ala. Kita belajar ilmu syar'i, kita memperdalam ilmu agama. Oke, saya hijrah, tapi semangat hijrah saja tidak cukup, harus diiringi dengan ilmu. Semangat hijrah saja jangan sampai hijrahnya cuma paketnya aja, ya. Tapi kita hijrah dengan apa? Meninggalkan keburukan menuju kebaikan, meninggalkan kebodohan ilmu agama, kejahilan menuju kita paham ilmu agama, kita thalabul ilmi, kita belajar ilmu syar'i. Demikian Allah Ta'ala a'lam. Silakan Ma'alimah. Tania. Masya Allah, itu tadi jawaban dari Ustazah atas pertanyaan yang diajukan. Mungkin ada tanggapan sebelum selanjutnya sesi jawab. Mas, Masya Allah. Baik. Sebagai penutup rangkaian majelis ilmu kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mama, mana palu-paluku? Tadi jatuh di bawah sini. Tak hilang naga, Raisa mulai. Tadi ke bawah jatuhnya. Ke bawah ada, nak cari dulu cari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah,
Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas segala nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, waktu, serta kesempatan sehingga kami dapat berkumpul dalam majelis yang penuh keberkahan ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru dan pendidik kami, serta dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Terimalah taubat kami dan bersihkanlah hati kami dari segala kesalahan dan kelalaian. Ya Allah, kami memohon kepadamu kesehatan lahir dan batin, keberkahan dalam usia, ilmu, rezeki, dan amal perbuatan kami. Anugerahkanlah kepada kami keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepadamu, berakhlak mulia, berbakti kepada orang tua, dan menjadi penyejuk mata bagi keluarga, serta bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Ya Allah, berilah petunjuk dan bimbingan kepada para pemimpin kami. Jadikanlah mereka pemimpin yang adil, amanah, bijaksana, dan takut kepadamu, yang senantiasa memimpin dengan kebenaran dan keadilan demi kemaslahatan rakyat dan negeri ini. Ya Allah, apabila Engkau telah menetapkan akhir kehidupan kami, maka wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam iman dan Islam, serta kumpulkanlah kami kelak bersama orang-orang yang Engkau cintai. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, Tabarakallah, jemaah sekalian, setelah doa kami persilahkan kepada seluruh jemaah untuk melanjutkan dengan pertama mempererat silaturahmi serta menikmati hidangan yang telah disediakan. Semoga kebersamaan ini semakin menambah keberkahan bagi kita semua. Saya Nur Fadila selaku MC pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan.